near to worship Christ the Lord and bless His name, His holy. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan, bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia. Di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu,
Mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Amin. Sehingga kita bisa beribadah pagi hari ini dengan sukacita. Amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan kepada Tuhan seluruh hati kita. Apapun yang ada di belakang sana, lupakan dulu. Kita mau datang bertemu Tuhan pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oleh karena itu kita beribadah hanya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan, mari arahkan hati kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan daripada Roh Kudus sendiri. Sebagai hamba-Mu, hamba menyerahkan ibadah pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, beri sorak-sorai buat Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita bersama-sama pada pagi siang hari ini. Seperti biasa sebelum kita akan mulai, kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA kita, Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Mari sama-sama kita deklarasikan dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Mazmur 91.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan dipintakannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, karena Allah kita dahsyat. Yang percaya boleh serukan haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara yang hadir secara onsite maupun yang ada di rumah. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita dahsyat. Sama-sama nyatakan dari utara ke selatan. Here you go. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil nama Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau, lembah, gunung, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Nama Yesus, nama yang disanjung. Dari pulau, lembah, gunung. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku
dahsyat berkuasa. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggi lebih lagi nyatakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Serukan haleluya. Mari kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita sehati berdoa syafaat. Bapak, terima kasih suatu kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami untuk ibadah online di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami di tempat ini. Berkat-Mu terus melimpah bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, bahkan yang melayani di tempat ini Tuhan, Pak Andreas, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Berkati Tuhan Yesus saat menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan senantiasa yang datangnya daripada Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanan yang ada, bahkan keluarganya Tuhan yang ada Engkau juga berkati. Keluar masuknya Tuhan, Engkau juga berkati. Di mana Engkau utus Tuhan, berkat Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami Tuhan untuk berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini. Bu Raya Herawati Tuhan, Kau berkati bersama timnya di tempat ini Tuhan. Beserta pengerja-pengerja yang ada Tuhan. Satukan hati di saat pelayanan yang ada ya Tuhan Yesus. Bahkan berkat Tuhan berlimpah-limpah atas pelayanannya Tuhan. Bahkan keluar masuknya keluarga, lepas keluarga Tuhan, Engkau juga berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga Gembala pembina kami Pak Niko Nyoto Raharjo ya Bapak. Engkau berkati juga Tuhan Gembala Rayon Pak Samuel Harnadi. Engkau berkati juga Tuhan Gembala cabang Ranting dan gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Semua mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Urapan yang selalu baru menyertai hamba-Mu ini Bapak. Bahkan keluar masuknya Engkau Tuhan tetap melindunginya. Bahkan Engkau jauhkan daripada segalanya yang jahat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Engkau berkati juga Epitia Bapak. Engkau berkati juga Cet Ogat. Engkau berkati juga Orang Robert University ya Bapak. Engkau berkati juga generasi Yeremia ya Bapakku. Biarlah Tuhan anak-anak muda di zaman ini Tuhan hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dosa ya Tuhan. Bahkan melalui Tuhan ya anak muda banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus melalui anak muda ini Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Banyak Tuhan Yesus yang datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami berdoa buat umat-Mu yang datang di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ambil alih Tuhan, roh tubuh jiwanya Tuhan. Fokus kepadamu ya Tuhan. Kuasa roh kudus-Mu Tuhan memenuhi umat-Mu di tempat ini yang hadir pada ibadah siang hari ini Tuhan Yesus.
sehingga berkat-berkat Tuhan terus menyertainya ya Bapa. Firman-Nya didengar tidak pernah kembali dengan sia-sia ya Tuhan Yesus, bahkan menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Melepaskan yang terbelenggu ya Tuhan, menyembuhkan yang sakit ya Tuhan, membebaskan yang lemah Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami Tuhan berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Indonesia. Berkati dari utara, selatan, timur, barat, Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Bahkan Indonesia aman dalam naungan Tuhan. Indonesia tenang ya Tuhan Yesus, damai, sejahtera, sukacita, kesatuan ada bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan dari perekonomian bangsa kami, pulihkan dari COVID-19 ya Bapakku, bahkan pulihkan Tuhan Yesus dari pemimpin sampai rakyat bangsa ini Tuhan, sampai rakyat jelata Tuhan Yesus. Tuhan Kau juga berkati presiden kami ya Bapak, Bapak Jokowi berserta wakilnya Pak Amin ya Tuhan Yesus. Kami percaya Kau taruhkan roh takut akan Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan Tuhan nyatakan bagi pemimpin kami Tuhan Yesus. Visi-visi ke depan Tuhan nyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan semua seluruh yang duduk di pemerintahan bangsa kami Tuhan, dari pusat sampai daerah, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Bahkan Kau berkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan penuhin jiwa yang terbesar dan yang terakhir Tuhan berikan bagi bangsa kami. Terima kasih banyak Bapa. Tiba saatnya ibadah ini, dari awal, pertengahan, dan akhirnya kami serah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang turun tangan, Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa-doa kami panjatkan kepadamu, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan dalam penyembahan dan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan persembahan di dalam amplop yang Bapak Ibu Saudara sudah terima. Dan seperti biasa di minggu keempat ini kita akan ada persembahan misi. Jadi nanti ada 2 kali kantong persembahan yang akan diedarkan bersama-sama. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman sembari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan. Yang pertama adalah kembali kami membuka Bapak Ibu Saudara yang masih terbeban untuk memberikan donasi untuk pembangunan Azusa Street Prayer Tower di Amerika. Dapat memberikan dengan lewat transfer ke seluruh nomor rekening GBI Pondok Gede Plaza, tapi dapat ditambahkan digit RP3. Jadi contohnya adalah 100.003 atau 100.003 saat Bapak Ibu saat mentransfernya, agar kami tahu bahwa persembahan ini khusus untuk APT. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, tadi yang sudah saya informasikan untuk persembahan diakonia dan persembahan misi untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara bisa langsung memberi, dan juga tadi APT tinggal tulis aja di dalam kertas yang ada untuk APT. Dan untuk yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara bisa transfer untuk persembahan diakonia dan misi ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik dan kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkenan di hadapan-Mu, dan dapat menjadi perlebaran perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di wilayah sekitar GBI Pondok Gede Plaza ya Bapak. Berkati umat-Mu Tuhan, yang hadir secara onsite maupun yang online di rumah. Berkati setiap kami semua, pekerjaan, pendidikan, setiap usaha yang kami lakukan, semuanya biarlah diperbuat ya berhasil. Dan biarlah Tuhan terus hati kami melekat kepadamu, dan terus kami berbuah di dalam Tuhan. Ini hidup kami, ini persembahan kami. Mari yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada
habisnya. Apapun cerita hidup, janjimu tak kau tinggalkan. Ku percaya, ku percaya, Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ya, segenap hidup kami Tuhan memuliakan-Mu Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kasih-Mu sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidup, janji-Mu tak kau tinggalkan. Ku percaya, ku percaya, Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidup kami aman, hidupku aman di dalam. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Nyatakan, Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Your will. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Forever, untuk selamanya Tuhan, kami akan menyembah-Mu. Untuk selamanya Tuhan, kami akan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, tetap dalam menyembah Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah-Mu. Ayo nyatakan bersama-sama, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selama. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya.
selama kami hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serahkan kebesaran-Mu, masa depanku. Nyatakan forever, katakan forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done, forever, forever. Sharabaya rabaya, forever God, your will be done. Kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Terus Bapak Ibu Saudara nyatakan forever, forever, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done. Mari angkat tangan kita katakan forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done forever, forever I will sing in your presence. Saya mengundang hambanya Pak Andreas. Forever I will trust in your name. Your will be done, your will be. Sekali lagi nyatakan forever, forever I will sing in your presence, forever I will trust in your name. Your will be done, your will be done, your will be done. Yes Lord. Kami bersyukur untuk pagi menjelang siang ini kami ada di tempat ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Bagi kami Engkau bukan saja Allah dan pencipta kami, juru selamat kami, tapi Engkau Bapa bagi tiap-tiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hari depan kami yang luar biasa. Itu sebabnya kami bisa melewati semua musim di dalam kehidupan ini dengan kekuatan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Biarlah kami melewati dengan tenang, penuh dengan ucapan syukur, supaya kami tidak mengeluh, kami tidak bersungut-sungut, tetapi kami menerima semua keputusan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami ke depan, semua dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup kami berdoa dan merindukan firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini saya diminta berbicara tentang komunikasi dalam keluarga. Nama saya Andreas Sustono, Bapak Ibu. Sehari-hari saya bekerja di Jaringan Doa Nasional sebagai Ketua Dewan Pembina daripada pelayanan di Tengger dan beberapa pelayanan di Indonesia, khususnya untuk apa itu saya sebut pondok pesantren Kristen, panti asuhan Kristen, begitu kira-kira.
di beberapa daerah dari ujung barat di Polonia sampai di timur di Nusa Tenggara Timur. Saya telah menikah 36 tahun dengan seorang istri dan 4 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7 anak saya Bapak Ibu. Dan hampir 5 bulan yang lalu istri saya telah pulang ke rumah Bapak di surga, puji Tuhan. Tadi dalam sesi yang pertama, dalam ibadah pertama saya berkata begini, salah satu yang menyebabkan rumah tangga itu hancur karena kita tidak pandai berkomunikasi. Jadi salah satu penyebab rumah tangga hancur menurut Kejadian pasal 3 itu adalah masalah komunikasi. 2 adalah masalah kekacauan peranan. Ya. Ketiga adalah masalah ekonomi. Yang keempat adalah hadirnya orang ketiga. Itu bisa menghancurkan rumah tangga. Itu nubuatan yang dikatakan di dalam kitab Kejadian 3. Dan berdasarkan survei dari Biro Pusat Statistik ataupun oleh BKKBN mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan rumah tangga hancur nomor 3 terbesar di Indonesia itu adalah faktor ekonomi. Jadi pandemik ini mengakibatkan orang juga susah secara ekonomi. Mereka di PHK, dirumahkan, mengalami penurunan gaji. Nah itu menimbulkan konflik dalam keluarga dan tidak sedikit yang cerai. Nah mari kita belajar prinsip-prinsip komunikasi yang efektif yang bisa, kalau kita tidak belajar kita bisa menghancurkan. Tadi saya sudah bicara tentang 2, sekarang kita bicara tentang hal yang ketiga, yaitu di dalam komunikasi itu yang paling penting adalah melakukan percakapan. Manusia itu adalah makhluk roh. Kenapa saya bilang makhluk roh? Karena Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan kita. Ya, dan Allah itu roh adanya. Jadi manusia itu pada dasarnya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa diam di dalam tubuh. Ya. Jadi aslinya manusia itu bukan daging tetapi roh. Memiliki jiwa diam dalam tubuh. Itu saya coba buat pengkalimatan yang bagus sekali. Ya. Nah, kalau kita berkomunikasi antara saya dengan istri saya, antara saudara dengan suami atau istri saudara, itu harus melibatkan ketiga unsur tadi. Jadi alat komunikasi saya dengan istri saya dalam hal daging, ya tubuh, itu namanya adalah seks, alat komunikasinya. Ya, dan seks itu jangan dipahami hanya sekedar melakukan persetubuhan. Karena seks itu mempunyai 10 track. Begitu. Kenapa saya bilang ada 10 tingkatan? Karena nanti kalau orang-orang sudah tua, umumnya misalnya tidak semua laki-laki itu sehebat Ahmad Albar. Sudah umurnya segitu tua masih bisa dapat istri yang umurnya 26 tahun. Dan sekarang istrinya sudah 36 tahun dan menghasilkan seorang anak. Begitu. Ya, dulu teman ayah saya seorang jenderal dan masih ingat juga mantan gubernur DKI Jakarta Pak Ali Sadikin, waktu istri pertamanya Dr. Gigi Nani itu meninggal, beliau menikah lagi dengan perempuan muda. Ya, saya suka mengatakan pada perempuan-perempuan muda, kalau mau menikah dengan yang seumur atau lebih tua sedikit, nanti berjuang bersama. Kalau mau lebih mapan, pilih yang umur 40 tahunan. Lebih mapan lagi yang 50 tahunan. Yang lebih mapan kayak saya 60 tahunan gitu kira-kira. Semua sudah settle down. Jadi nggak perlu berjuang lagi yang muda-muda begitu, tinggal nikmatin saja. Tapi kalau mau belajar berkembang bersama ya cari yang seumur, paling beda-beda sedikit. Tapi ingat, laki-laki menikah umurnya lebih tinggi, pilihannya makin banyak. Kayak Mas Anto ini kan sebentar lagi menikah, umurnya kan udah di atas 30-an, pilihannya banyak. Kalau nanti mau menikah umur 40 lebih bagus lagi, pilihannya lebih banyak lagi. Ya, sampai umur yang 19, 20, 21, 22. Tapi kalau perempuan makin tua, pilihannya makin sedikit.
Begitu. Ya. Menikah kata Alkitab baik, tapi tidak menikah lebih baik. Ya. Banyak orang berpikir kalau nggak menikah itu kutuk. Salah. Orang-orang nggak menikah seperti Paulus itu lebih baik begitu. Orang nggak menikah aja sudah punya masalah. Menikah tambah masalah. Lihat yang sudah menikah, wajahnya tuh penuh masalah semuanya begitu. Kalau yang belum menikah ini wajahnya masih lepas gitu, masih enak gitu. Kalau yang tengah-tengahnya kayak gini, ini kan mau menikah sebentar lagi, udah mulai pusing begitu, pikir-pikir gitu kan kira-kira gitu. Kalau yang belum menikah tuh wajahnya masih lucu-lucu begitu. Ya. Nah, di dalam pernikahan tadi saya bilang alat komunikasi tubuh saya dengan tubuh istri saya itu namanya seks. Kalau nanti semakin tua, yang laki-laki punya penyakit gula atau punya penyakit prostat, kemampuan seksualnya itu otomatis akan turun. Ya, dia nggak bisa ereksi, salah satu contohnya. Karena tidak bisa ereksi, tidak bisa melakukan persetubuhan. Tetapi libidonya masih ada, nafsunya masih ada. Makanya dalam kasus-kasus tuduhan perkosaan, kebanyakan laki-laki bebas dihukum yang ringan karena dibuktikan bahwa dia sudah tidak bisa ereksi lagi, tapi dia bisa melakukan pelecehan seksual. Tetap dihukum tapi ringan sekali. Dokternya membuktikan bahwa orang ini sudah mempunyai gula yang tinggi atau dia mempunyai kanker prostat atau punya masalah prostat. Jadi tidak mungkin bisa melakukan persetubuhan, tapi tetap dihukum karena kasusnya ringan melakukan pelecehan seksual. Artinya apa? Laki-laki yang sudah punya penyakit tetap masih punya libido. Makanya ibu-ibu mesti ngerti kalau suaminya sudah turun kemampuan seksualnya, diingat dia tetap masih punya nafsu. Makanya ibu mesti tetap dandan. Setuju? Tetap kalau tidur pakai pakaian yang seksi. Jangan pakai pakaian satria baja hitam. Ya, kayak di kampung pakai sarung yang panjang terus digembok begitu ya. Waduh, jangan. Itu loh. Fitrasenya horden itu kan, ada horden yang tebal, ada yang tipis kan. Nah ibu-ibu kalau tidur tuh pakai yang tipis begitu. Berduaan sama suami, kalau keluar ya pakai kimono begitu kira-kira. Jangan ke pasar pakai celana yang pendek sekali sehingga tukang sayur matanya melotot begitu. Ya. Itu alat komunikasi tubuh saya dengan tubuh istri saya. Tetapi alat komunikasi jiwa saya dengan jiwa pasangan saya itu namanya ngobrol. Ngerti ya? Ngobrol. Coba ingat baik-baik. Waktu kita pacaran itu, kebanyakan yang diobrolin itu hal-hal yang penting atau hal-hal yang tidak penting. Sayang, kamu lihat burung itu deh, bagus ya sayapnya. Penting gak sih dalam rumah tangga itu? Gak penting kan? Yang lihat deh, kupu-kupunya bagus ya, penting gak? Enggak penting, tapi itu yang diobrolin. Jarang kita ngobrol yang penting. Nanti kalau kita menikah, gimana caranya kita membuat pos-pos dalam soal mengelola keuangan kita. Nanti kalau kita menikah, orang tua saya membutuhkan uang sekian, kira-kira yang kasih saya atau kamu, berapa besarannya untuk juga orang tua kamu. Kan jarang kita bicara begitu. Kita cuma bicara, film itu bagus ya, suaranya keren. Itu penting gak sih dalam pernikahan? Enggak penting. Tapi justru karena sering ngobrol itu, makanya dua hati akhirnya bertautan, betul gak? Nah sayangnya di dalam pernikahan enggak pernah ngobrol lagi. Ditanya kenapa enggak pernah ngobrol lagi? Enggak ada yang penting Pak yang mau dibicarakan. Kenapa Melinda Gates dengan suaminya Bill Gates di usia yang 59 dan 66 tahun akhirnya memutuskan berpisah? Tahu waktu ditanya wartawan kenapa? Kami jarang komunikasi karena kami semua sibuk. Jadi orang gak bisa komunikasi kalau jarang bertemu, jarang ngobrol. Kenapa dulu dua hati bisa berpaut? Karena sering ngobrol, sering pergi sama-sama. Makanya laki-laki perempuan harus terbiasa tiap hari ngobrol 15 menit. Bisa nangkep? Minimal sebulan sekali jalan berdua. Nggak usah jauh-jauh di California, Kalimalang cukup.
Nangkep ya? Dan setahun sekali mesti pergi berdua keluar kota. Itu saya lakukan, Bu, dalam pernikahan saya. Dan semakin hari pernikahan itu bukan semakin hambar. Karena ada banyak orang mengatakan begini, dulu Pak kalau saya ketemu calon saya atau pertama kali pernikahan itu jantung saya bunyinya bagus. Duk, tak, duk, duk, tak, duk, tak, duk, duk. Persis seperti organ zaman dulu yang namanya portasound. Tapi Pak, setelah sekian tahun menikah Pak, jantung saya kalau lihat istri saya itu melemah Pak. Persis seperti di ruang ICU. Tut, tut, tut. Akhirnya tut, hilang Pak. Tapi aneh Pak, kalau lihat salah satu singer tadi Pak, jantung saya iramanya cenderung sehat Pak. Duk, 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 tak, duk, tak, duk, 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 tak, duk. Bagus Pak. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu dasarnya adalah perasaan. Kenapa kamu enggak menikah dengan dia lagi? Kenapa kamu enggak berjalan dengan dia lagi? Saya bukannya mau jadi orang munafik Pak, hidup cuma sekali. Perasaan saya sama dia datar Pak. Dingin Pak. Tapi kalau sama yang tadi Pak, lebih sehat Pak. Makanya banyak orang dia bisa ganti-ganti pasangan. Permasalahannya bukan dia nggak cocok, dia nggak mengerti ilmunya. Zeal without knowledge is dangerous. Dalam bahasa Batak itu diterjemahkan, kok bahasa Batak, bahasa Inggris. Semangat tanpa pengetahuan. Itu is dangerous, berbahaya. Bahasa Alkitabnya apa? Umatku dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Saudara tahu ada banyak orang bisa naik motor pada hari ini, tapi tidak punya pengetahuan lalu lintas. Makanya angka kecelakaannya tinggi. Kenapa begitu banyaknya perceraian terjadi di negeri kita? Karena kita tidak punya pengetahuan. Kita berpikir menikah itu modalnya cuma jatuh cinta. Padahal di dalam pernikahan itu yang harus kita bangun itu bukan jatuh cintanya, tapi bangun cintanya. Kan disebut rumah pernikahan, ya kan? Rumah tangga. Jadi itu butuh blueprintnya, cetak birunya. Saudara mesti tahu itu rumah tangga itu tujuannya apa. Kemudian setelah dibuat blueprint cetak birunya, orang mau bangun rumah kan ada cetak birunya, ada gambarnya itu. Kemudian itu dibangun, itu butuh proses, butuh waktu. Banyak orang berpikir bahwa pernikahan itu semua terjadi secara instan, secara otomatis. Enggak ada. Pernikahan itu dibangun. Enggak bisa terjadi dengan sendirinya. Bisa nangkap enggak maksud saya? Ada orang menikah masih tinggal di rumah orang tua. Itu bukan berumah tangga, main ular tangga. Kalau saudara masih tinggal di rumah orang tua, dengarkan kalimat saya baik-baik. Yang laki-laki belum jadi kepala keluarga. Siapa yang menjadi kepala keluarga di rumah itu? Orang tuanya, ayahnya. Siapa yang menjadi ibu rumah tangganya? Mamahnya, bukan istrinya. Maaf ya, saya nggak nyindir, cuma nyinggung aja. Kalau menikah itu sudah harus berani pisah, putus hubungan dari orang tua. Artinya apa? Mandiri. Meninggalkan kata Kejadian. Untuk belajar mandiri. Ya, saya berkata pada besan saya, kalau misalnya anak kita menikah, menurut Bapak Ibu tinggal di mana? Dia bilang begini, karena anak saya laki-laki Pak Andreas, rumah saya besar sekali, saya mau anak dan mantu saya tinggal di rumah saya. Saya bilang tidak. Setujui ini dulu, baru saya akan berikan blessing. Saya berikan nalarnya dulu, supaya mereka bisa mengerti kenapa anak berumah tangga itu mesti mandiri. Dan mereka melihat mujizat, begitu anaknya berumah tangga sendiri, itu jauh lebih mandiri. Nah itu yang perlu dibicarakan di dalam orang mau menikah atau menikah. Jangan ngomong-ngomong, tapi ngomong-ngomong itu penting sekali. Ngomong apa? Ngomong yang gak penting.
Kalau penting itu namanya meeting. Ngerti ya? Meeting itu artinya ngomong yang penting-penting, itu meeting. Kalau pacaran dating itu ngomong yang nggak penting. Yang penting apa? Bicara. Bicara yang penting namanya meeting. Dating yang penting bicara. Ngerti ya? Bicara yang penting namanya meeting. Kalau dating yang penting bicara. Bicara apa? Yang tidak penting. Ngerti? Ngerti ya Pak? Nanti pulang ngomong sama istri, mah lihat kelelawar itu, lucu ya. Kok sama tikus wajahnya sama? Maksudnya, loh iya lihat coba mukanya tikus sama mukanya kelelawar itu kan sama. Cuman sekolahnya beda jurusan. Satu angkatan udara, satu angkatan darat. Mukanya mirip. Jadi saya suka tanya pada cucu saya, ayo binatang yang mukanya sama tapi punya sayap. Bingung dia. Saya bilang, Mickey Mouse pakai sayap. Alias kelelawar. Bahasa Jawanya codot. Bahasa Indonesianya kampret. Yuk kita baca Amsal 16 ayat 24. Sama-sama kita baca. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara tahu tanpa percakapan suasana hangat dan kebutuhan-kebutuhan hubungan fisik dalam setiap hubungan dengan sesama atau dari setiap pasangan tidak pernah dapat dipertahankan. Biasanya saya di sini membuat sebuah pengertian. Orang waktu berpacaran, mereka berbagi waktu bersama ya untuk ngobrol. Itu yang pertama adalah untuk mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, dan kemudian mereka ingin menunjukkan kepedulian. Itu gunanya mereka ngobrol. Tapi sayangnya setelah menikah, kita nggak pernah lakukan itu lagi. Ngobrol dalam rangka mengenal, konflik itu adalah akhirnya akan mengenal. Makanya jangan pernah berpikir bahwa orang menikah tidak ada konflik. Konflik itu artinya apa sih? 3 ditambah 4 berapa? 7. Betul kan? 3 tambah 4, 7 ya Pak? 2 tambah 5, 7 juga. Enggak bisa, 7 itu sama dengan 4 tambah 3. Yang lain bilang, enggak. 7 itu sama dengan 8 dikurang 1. Beda pemahaman. Tetapi maksudnya sama. Tetapi orang yang belum dewasa itu selalu meributkan. Satu hari saya ditanya sama murid saya, mahasiswa saya. Pak Andreas, Presiden Amerika yang pertama namanya siapa? Karena saya dulu hobi belajar sejarah. Maka saya jawab dengan cepat. George Washington. Dia bilang bukan Pak. Thomas Jefferson. Saya bilang, coba kamu baca ulang, itu namanya George Washington. Enggak Pak, Thomas Jefferson. Saudara tahu saya bilang apa? Ya, sakarepmu. Terserah kamu. Kalaupun saya benar, kan saya nggak dapat piala dari pemerintah Amerika. Betul nggak? Kalaupun dia benar, saya nggak ada keuntungan apa-apa, nggak ada kerugian apa-apa. Betul nggak? Tapi kita merasa tersinggung, kita merasa marah kalau teori itu tidak benar menurut pemikiran kita. Sudah tahu beberapa hari kemudian dia ketemu saya lagi, dia bilang ini, Pak Andreas minta maaf, kenapa? Ternyata Presiden Amerika itu George Washington. Saya bilang enggak, Thomas Georgi. Ngerti ya maksud saya ya? Kadangkala hal-hal yang tidak penting, saudara selalu ributkan. Makanya Tuhan bilang, belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut itu apa? Orang yang tidak mau mempertahankan sesuatu. Kalau kita merasa itu prinsip harus kita pertahankan, makanya kita konfliknya tinggi. Dan orang kalau tidak rendah hati, orang kalau tidak lemah lembut, sering konflik.
Dan kalau sudah konflik, berbahayanya kita bisa berantem karena kita punya gaya konflik yang tidak baik. Contoh, ada orang kalau konflik keluarnya kebun binatang. Saya suka bilang, kalau marah jangan pakai kebun binatang Pak Hendrik. Ganti kata binatang dengan kata buah. Daripada bilang monyet tuh kita ganti, dasar pisang. Sini kedong-dong. Kamu tuh betul-betul terong ya. Nah, Anda dengernya udah ketawa kan. Nah coba praktekkan, pasti lebih lucu lagi. Ngerti ya? Tapi kan kita tidak terbiasa. Bisa karena dilatih, bisa karena dibiasakan. Saya kemarin baru menasihati beberapa orang. Kenapa sih kamu selalu memainkan peran oposisi? Dan kamu selalu menemukan yang negatif dalam diri orang lain. Contoh teman saya ya. Satu hari saya melihat ada seorang kawannya itu gemuk gitu ya. Orang gemuk itu kan senangnya pakai pakaian yang longgar warnanya gelap gitu. Untuk menghilangkan gemuknya gitu. Ingat ya, orang gemuk jangan pakai pakaian ketat. Itu kayak lapet lagi berjalan. Tahu lapet? Lontong bakcang lagi berjalan tuh. Kalau sudah gemuk jangan pakai pakaian ketat-ketat. Pakaiannya yang gelap, yang longgar. Itu untuk menutupi kegembukan. Itu teori fashion kayak begitu. Nah, saya lihat seorang ibu, dia lewat di depan saya dengan teman saya ini. Saudara tahu saya bilang apa? Wah, ibu sekarang kurusan. Dia bilang, Pak Andreas bisa aja. Orang tadi malam saya timbang naik 2 kilo. Tapi itu menyenangkan buat dia. Tapi saudara tahu, ibu ini selain memakai pakaian gelap, dia memakai kalung yang biji-biji yang besar itu. Nah temennya, jadi teman saya ini rupanya teman ibu ini juga. Jadi dia bilang gini, si Mbak amit. Maksudnya amit aba, tapi dia bilang amit. Gitu. Dia menghina begitu lah. Saudara tahu, teman perempuannya langsung loyor pergi. Teman saya ini kalau ngelihat apa saja, dia seperti apa ya, seperti landak gitu. Selalu sikap dan perbuatannya itu melukai orang. Dan saudara tahu, kalau Anda seperti begitu, enggak akan ada orang yang senang bersahabat dengan saudara. Jangan biasakan temukan yang negatif dalam diri. Kalau saudara ingin menemukan yang negatif, semua orang pasti punya yang negatif. Temukan yang positif dalam hidup saudara. Dalam hidup orang lain. Setuju enggak? Ya, kenapa Anda enggak senang memuji? Ya, itu juga di dalam berkata-kata itu Anda perlu belajar untuk menjadi orang yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Perkataan yang menyenangkan. Makanya ada enggak slide-nya di situ? Coba klik selanjutnya. Mudah-mudahan ada. Oh, enggak ada. Saya definisikan, aplikasikan. Jadi jangan pernah menggunakan percakapan untuk menghakimi satu dengan yang lainnya. Saya beri contoh ya. Satu hari saya meninggalkan hotel, akan check out sampai di depan counter daripada kantor resepsionisnya itu. Dia bilang gini, bolehkah Pak Andes menunggu sebentar? Saya akan cek barang-barang di kamar. Ya, kalimatnya begitu. Terus saya bilang, Mas, di kamar tempat tidurnya masih komplit, kulkasnya masih ada, lemari tidak saya gotong, klosetnya masih ada, wastafelnya semua lengkap. Saudara tahu, dia membalas saya dengan senyuman, Pak, yang kami ingin cek apakah ada barang Bapak yang ketinggalan. Waktu saya dengar itu karena saya mengajar, saya dengar itu, wow, itu kalimat yang bagus. Ya, kalau dia bilang, kami mau ngecek, ada nggak barang hotel yang Bapak bawa, jangan-jangan handuknya tinggal 1. Saudara tahu, customer, pelanggan itu menjadi tidak suka karena seolah-olah pelanggannya itu jahat, suka mencuri. Tapi dia menggunakan bahasa yang santun. Kami akan ngecek jangan sampai ada barang-barang Bapak yang tertinggal. Bagus nggak? Maksudnya adalah dia ngecek sekalian apakah tempat tidurnya masih lengkap apa tidak. Tujuannya itu, tapi bahasa penyampaiannya itu bagus gitu lah. Ngerti ya? Ada anak ngebut, orang tuanya bilang, kamu itu naik motor otaknya dipakai goblok. Kalau sampai kecelakaan, kamu tahu itu motornya itu mahal.
Itu papa beli bukan pakai bulu ketek. Maksudnya bagus, tapi kalau orang tua ngomongnya lebih bagus lagi, anak lebih senang. Kamu tahu, anak papa itu cuman kamu dan kokohmu. Kalau kecelakaan motor mau hancur, mau musnah gak apa-apa. Tapi kalau kamu, nak, motor kalau hilang bisa dibeli. Tapi kalau kamu, aduh, papa mama mau cari kemana? Saya mau tanya, lebih menyenangkan yang mana? Kita memikirkan orang itu. Nah kita nggak terbiasa pakai bahasa itu. Bahasa ibu saya dulu, orang Ambon. Dia kalau marah begitu, tuang ngalah, beta cigi, sipur rambut satu kali, beta banting, saya mati. Itu saya punya ibu. Bapak saya orang Jawa Timur kalau marah, tak wantem ikon. Nggak ada bahasa yang lembut, apalagi bapak saya seorang tentara begitu. Nggak ada bahasa yang lembut sama sekali. Dan begitu saya hidup di dalam Tuhan, begitu saya menikah, saya belajar menata perkataan saya. Ibadah itu bukan soal memuji, angkat tangan. Ya. Terus orang Ayan juga bisa begitu. Bukan itu intinya ibadah. Ibadah itu adalah melatih dirimu melakukan hal-hal yang benar. Setuju nggak? Bagus main keyboard sambil berdiri. Bagus, gaya-gaya gitu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau orang melihat perilakumu itu indah. Setuju nggak? Penerima tamu, itu orang yang harus murah senyum. Encim baru datang, udah lama gak kelihatan. Itu Encim garuk-garuk kepala. Perasaan, baru sekali ke tempat ini. Nah itu penerima tamu. Orang yang harus ramah, setuju nggak? Jangan yang galak. Masuk. Lain kali jangan terlambat lagi ya. Itu nggak cocok jadi penerima tamu ya. Bagusnya apa? Pengedar kolektor itu lebih cocok. Kok cuman segini, tambah. Dijamin nanti pembangunan rumah doa di Amerika itu selesai. Yang paling besar dari Pondok Gede. Kenapa? Karena pengedar kantong kolektornya itu preman semua begitu. Cuman salah penempatan saja. Ya, jadi hati-hati. Di dalam berbicara jangan suka menghakimi orang lain. Ingat Anda bukan hakim. Kalau Anda suka menghakimi orang, orang juga akan menghakimi saudara. Setuju nggak? Siapa di sini yang senang menerima surat dari hakim? Pasti kalau menerima surat dari hakim kita jadi stres kan, jadi takut kan? Nggak ada yang suka. Saya sering melayani di Mahkamah Agung, berhadapan dengan para hakim agung. Saya bilang sama mereka, profesi kita itu tidak disukai oleh orang-orang. Karena kita kerjanya menghakimi orang. Tapi jangan sampai pekerjaan kita dibawa dalam pergaulan sehari-hari di rumah, sampai akhirnya anak takut, orang pasangan takut begitu. Jangan pernah menggunakan percakapan untuk memaksakan suatu persetujuan kepada jalan pemikiran Anda. Menikah itu bukan semuanya harus seragam. Kalau saya makan sate kambing, kamu harus makan sate kambing. Stres itu pasangan kita. Istri saya nggak suka makan sate kambing, saya nggak suka makan pempek. Jadi kami pergi ke food court, kami pergi ke Pujasera, makan makanannya masing-masing dan kami duduk bersama. Masa manusia kalah sama alat musik ini? Lihat, alat musik ini karakteristiknya berbeda dengan alat musik yang di sebelahnya itu, gitar itu. Bunyinya pun berbeda, tapi mereka bisa bermain secara harmonisasi, betul nggak? Itu alat musik. Masa manusia yang menggunakan kalah sama alat musiknya? Itu sekarang yang terjadi di negeri kita. Hanya karena perbedaan suku, perbedaan agama, kita bisa berantem. Lu Cina ya? Terus dia bilang, lu Wana ya? Wangkea ya? Fan Kui ya? Tahu Fan Kui? Setan primitif lah kira-kira begitu. Maksudnya tuh pribumi. Di Medan itu begitu. Gereja Metodis itu ada gereja Metodis Batak dan ada gereja Metodis Chinese. Bisa ngerti ya? Orang Batak sama orang Chinese itu nggak bisa bersatu. Itu khusus di Medan. Kenapa? Si Cina itu si Batak itu.
percakapannya itu telah membuat orang menjadi punya gap, punya jarak gitu loh. Bisa ngerti nggak? Nggak boleh begitu. Ayah saya itu pribumi asli, lihat wajah saya. Ibu saya lahir di Xiamen, bukan di Kalimantan, Pak. Ibu saya orang Hokian Toto. Makanya mereka dulu menikah kawin lari. Capek. Ya, itu papa mama saya. Kenapa? Karena mereka tidak disetujuin. Tapi keluarga mama saya tidak berani. Kenapa? Karena menantunya adalah tentara, nggak berani begitu. Tetapi menikah dengan cara begitu, saya mau kasih tahu, itu bukan caranya Tuhan. Kalau saya disuruh menikahin orang yang kawin lari, saya nggak mau. Ngejarnya setengah mati, saudara. Saya selalu menasihati, tunggu waktunya Tuhan. Setuju nggak? Jangan pernah tinggal di dalam kesalahan-kesalahan baik masa lampau maupun sekarang. Kalau saudara selalu bergaul dengan cara saudara punya trauma masa lalu. Ingat, di dalam pergaulan saudara, di dalam percakapan saudara, saudara akan selalu menjadi orang yang luka. Anda akan seperti menggenapi firman gini, kamu melihat selumbar balok di mata orang lain, tapi baloknya ada di matamu. Bahasa psikologinya saya kasih tahu. Orang yang melihat profesi yang sama dengan dia, biasanya dia berteriak lebih keras. Kalimatnya gimana? Maling teriak maling. Jadi waktu dia melihat seseorang perilakunya sama dengan dia, dia bicaranya lebih keras. Tujuannya apa? Secara psikologi dibuktikan itu untuk meringankan bebannya. Maling melihat maling, 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 padahal yang teriak juga maling juga. Tujuannya buat apa? Meringankan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat perilaku orang yang sama dan kita bicara lebih keras, percayalah orang itu punya masalah yang sama. Dia akan selalu menjustifikasi, menghakimi orang lain. Nah, percakapan-percakapan seperti begini akan menghancurkan bangunan pernikahan saudara. Gimana caranya? Ya saudara mesti belajar ulang. Menata perkataan saudara. Karena itu dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat. Biarlah dulu yang biasa berkata kotor. Biarlah yang dulu biasa berkata tidak benar. Sekarang belajar berkata yang benar, berkata yang baik. Jadi itu ibadah itu isinya melatih seperti gitu. Yang dulu mencuri, biarlah sekarang bekerja supaya bisa memberi, kata Efesus. Bisa ngerti ya? Jadi hidup itu yang penting itu begitu. Bukan soal oke lah, itu kan doa, fondasi. Tapi saudara mesti belajar tentang kehidupan. Sekarang yang keempat, di dalam pernikahan, dalam komunikasi maksud saya, Anda harus menjadi orang yang kreatif. Anda lihat sekarang di lampu-lampu merah ada laki-laki, ada perempuan yang dicat dari atas sampai bawah. Warnanya apa itu Pak? Abu-abu, kok hitam? Silver. Itu. Terus ngapain habis begitu? Minta-minta kan? Itu yang saya bilang namanya pengemis kreatif. Ada yang bawa barongsai, cuman gode gitu minta. Itu pengemis kreatif Pak. Nggak ada deh seninya. Kemarin saya di satu food court di Bekasi, di Galaxy situ, ada orang nyanyi. Saya bilang sama teman saya, dia bahasa roh. Nggak jelas nyanyi apa, tiba-tiba langsung kaleng disodorkan minta uang. Itulah yang saya sebut namanya pengemis kreatif. Makanya di dalam negeri kita ada namanya Menteri Ekonomi Kreatif. Dulu di dalam gereja kita, di lingkungan GBI Pak Niko, ada yang disebut dengan kata kreatif, penyembahan yang kreatif atau apa yang kreatif begitu. Nah, di dalam komunikasi, saudara juga mesti belajar menjadi orang yang kreatif. Ini ayatnya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Iya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sekarang saya tanya, saudara kalau melihat alam di dunia ini, indah nggak? Saya waktu lihat Bukit Barisan, wah bagus banget. Waktu Tuhan bawa saya ke Kanada, melewati negara-negara, negeri-negeri bagian di Kanada, yang berapa ya, itu 90% itu semua masih hutan, lebat begitu. Itu menyenangkan sekali. Tuhan itu begitu kreatif loh saudara, menciptakan mata saudara aja kreatif banget, betul nggak?
sudah berwarna gitu. Kalau nggak berwarna, sudah lihat orang pasti hitam putih. Saya tanya, Tuhan tuh kreatif nggak? Seharusnya kita juga begitu. Jadi orang di dalam melakukan komunikasi itu juga harus kreatif gitu. Jadi nggak boleh statis gitu. Nah, saya akan bantu saudara beberapa ide agar kita kreatif. Ada nggak di situ slide-nya? Ya, oke. Terus kembangkan imajinasi. Ya, misalnya begini. Saudara lihat pasangan saudara suka baca buku. Saudara beli selipan. Terus saudara tulis di situ. Papa, I love you. Atau misalnya gini, Anda suka lihat suami Anda atau istri Anda kalau mau sikat gigi, dia buka tuh di kamar mandi, di atas wastafel ada lemari kecil. Dia suka ambil di dalam itu. Nah waktu dia buka, ada gambar yang lucu. Dia bilang gini, aku cinta sama papa, aku cinta sama mama. Itu hal-hal yang kreatif yang saya coba untuk Anda lakukan secara imajinasi begitu. Ya, atau Anda kirim surat, kirim puisi. Anda pakai misalnya gosen gitu, datang gitu. Bu, ada surat nih kata pembantu. Dari siapa? Nggak tahu begitu. Begitu dibuka, dibaca. Tahu nggak dalam hidup ini? Aku tidak pernah menyesal menikahi kamu 28 tahun yang lalu. Gadis yang aku temui di pinggir Kalimalang. Tapi yang membawa pada kemujuran. Dia bingung kata-kata siapa. Begitu dilihat dari suamimu yang selalu ada dan mencintai dirimu. Wow, keren deh. Tapi yang perempuan, mana pernah suamiku kayak begitu. Dia kayak tiang bendera. Kaku bener. Hal-hal yang romantis seperti begini itu perlu dilatih. Bisa nangkep nggak? Di dalam sesi-sesi saya untuk seminar pernikahan, saya suruh suami istri belajar tulis surat. Aduh, lucu. Bunyinya begini. Aku telah melihat ribuan kerbau. Dan kamu ternyata paling cantik di antara kerbau-kerbau itu. Bayangkan. Masa istrinya dibandingkan sama kebo? Tapi saya bilang ini, Bu, ampuni dia. Jangan salibkan dia, Bu. Dia mau berkata-kata yang bagus karena dia bukan aslinya pujangga, jadi ibu dibandingkan dengan kerbau. Mesti kan dia bilang, aku tadi melewati kebun bunga yang begitu indah di Taman Buah Mekarsari misalnya begitu. Tapi aku gak pernah lihat. Tadi pagi waktu saya mampir di Starbucks, saya coba tanya gini sama penjualnya, Adek, kamu bilang pakai gula apa enggak? Itu yang kamu tawarkan? Iya Pak. Kalau seandainya saya beri gula, manis enggak? Oh manis Pak. Manis mana sama kau? Bapak bisa aja. Ngerti? Itu kalimat yang menyenangkan. Setiap bangun pagi saya selalu bilang, saya senang melihat wajahmu di pagi hari. Karena wajahmu di pagi hari ada wajah yang asli, kamu cantik. Gitu. Itu yang istri saya selalu dapatkan setiap pagi. Saya cium dan saya peluk. Bisa ngerti saudara? Itu dilatih bertahun-tahun. Ya, tidak bisa terjadi secara otomatis. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, humoris. Tertawa itu adalah obat di mana uang tidak dapat membelinya. Makanya coba lihat, pelawak-pelawak sekarang di Indonesia itu sangat kaya. Kenapa? Karena bisa membuat banyak para pemirsanya menjadi tertawa. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Coba lihat saudara ibadah. Ibadah aja kebaktian. Betul nggak? Kenapa nggak secara sengaja sudah datang ada wajah gini? Keluar nanti turun ke bawah. Tapi coba lihat nanti turun. Anda lihat, orang itu kemana-mana pasti anjing yang dibawa. Betul nggak? Karena setiap kita pulang ke rumah Bu, saya pernah pelihara 17 ekor anjing Mas Santo di rumah. Dari yang kecil mini pom sampai yang besar. Ya. Anjing golden itu. Terus ada yang kayak beruang satu anjing punya saya. Ya. Bapak Ibu tahu, yang paling menyenangkan setiap pulang ke rumah, dia langsung gini.
ekornya digoyangkan. Betul nggak? Makanya banyak orang kalau pergi kemana-mana selalu anjing yang dibawa. Karena anjing itu anjing yang ramah dan setia. Betul nggak? Pernah lihat di Pondok Gede? Orang jalan bawa babi? Loh, ada nggak orang jalan bawa babi? Bapak kan orang Kalimantan. Pernah lihat orang di Pontianak bawa babi? Yang digendong apa? Anjing. Kenapa? Anjing itu ramah. Makanya ibu belajar kalau suami pulang. Papa, hah? Gitu. Jangan suami pulang. Udah ya, ngerti ya? Dan yang terakhir dari bagian ini adalah saudara-saudara pujian. Memberikan pujian. Di dalam komunikasi belajar sekali untuk memberikan pujian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus. Selalu kalimat-kalimat pembukaannya Rasul Paulus itu bagus. Sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Ini kata-kata pujian atau kata-kata makian? Pujian, apresiasi. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu pada Tuhan kita Yesus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dalam setiap ulang tahun pernikahan saya selalu mengatakan, terima kasih mama telah menjadi istri saya. Terima kasih mama telah menjadi penolong saya. Terima kasih mama telah mengelevate, mengangkat saya. Karena perempuan itu dikatakan oleh Alkitab, dia membuat suaminya terkenal di pintu gerbang kota. Makanya bagi yang belum menikah, hati-hati memilih istri. Karena kalau nggak hati-hati, istri itu bukan mengangkat, tapi menjatuhkan. Yang penting perempuan cantik itu nggak perlu bibirnya sensual. Kasual juga nggak apa-apa. Tahu kasual, jeber nggak apa-apa. Perempuan cantik itu nggak perlu bibirnya imut-imut. Nggak perlu. Karena kalau saudara memilih perempuan bibirnya imut-imut, ingat pantat ayam itu juga imut-imut loh. Itu bukan ukuran. Makanya perempuan yang baik menurut 1 Petrus apa? Yang punya kecantikan batinnya. Dengar ya, perempuan-perempuan jelek ya. Anda wajahnya, fisiknya jelek. Terus dalamnya, batinnya jelek. Itu namanya apa? Bencana alam. Musibah. Sudah jelek wajah, jelek dalamnya juga. Boleh jelek wajah, tapi dalamnya itu luar biasa. Pernah dengar istilah sex appeal? Nanti searching ya, apa itu sex appeal? Perempuan yang tidak punya keindahan secara tubuh. Dia nggak pernah pakai celana seperti bupati. Tahu bupati buka paha tinggi-tinggi? Nggak pernah. Oh dia nggak pernah pakai baju sekwilda, sekitar wilayah dada. Supaya belahan dadanya kelihatan. Enggak, dia nggak pernah, dia nggak punya itu. Tapi laki-laki tertarik, kenapa? Karena dia punya kecantikan batiniah tadi, punya kepintaran. Makanya lihat perempuan-perempuan yang murah harganya, perempuan-perempuan malam. Karena dia nggak punya kepintaran itu, makanya dia tampilkan tubuhnya. Ngerti ya? Tapi kalau di stetoskop bunyinya gini, tulalit. Tulalit, jaringan yang Anda tuju belum terpasang. Ya, jangan pilih perempuan seperti itu. Jadi belajarlah memberikan pujian. Contohnya ada? Klik dong slide-nya. Iya, terus? Nah, ini dia. Saya memberikan misalnya begini. Anda belajar mengatakan sesuatu yang menyenangkan begitu. Ya, itu kata Amsal 25 ayat yang ke-11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya ada seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi pinggan perak itu menjadi indah. Kemudian yang kedua saya katakan belajarlah untuk segala satu mengucapkan terima kasih. Dari anak-anak saya kecil dulu, setiap dia makan di rumah makan ada orang nganterin minuman, ada orang nganterin makanan, selalu saya melatih mereka untuk mengucapkan terima kasih. Walaupun mereka pembantu, tapi yuk kita hargai orang. Sangat menyenangkan. Yang ketiga, mengucapkan I love you. Aku sayang kamu, aku sayang mama, aku cinta mama. Sudah gak tahu berapa kali saya mengucapkan itu dalam hidup pernikahan saya. Sampai hari ini saya masih mengucapkan perkataan itu pada anak-anak saya. Pada istri saya sudah selesai karena dia sudah meninggal dunia.
Dan yang ketiga, katakan sesuatu yang positif. Ya, belajarlah. Kalau Anda melihat makanannya tidak enak begitu, Anda lihat usaha istri Anda sudah membuat makanan itu luar biasa. Satu kali ada suami bilang begini pada saya, bayangin Pak Andreas, dia masak sayur asem Pak. Di dalamnya ada ikan lele Pak. Istrinya sampai kesel karena terus dihina. Istrinya bilang gini pada istri saya, ibu tahu nggak? Sebetulnya itu saya bukan masak sayur asem bu. Sayur apa? Transformasi. Sesuai dengan tema jaringan doa katanya begitu. Itu sayur transformasi. Saking dia keselnya. Terus saya bilang sama suaminya, mestinya kamu itu belajar menghargai. Bukan hasilnya yang kamu lihat, tapi usaha dia untuk mau belajar masak menyediakan buat kamu. Dia tidak pernah loh belajar masak karena kamu lihat orang tuanya itu sangat kaya raya. Dan begitu dia menikah, dia belajar memasakkan buat suaminya. Kalau hasilnya tidak puas, yang kamu hargai bukan hasilnya tapi prosesnya. Baru dia mengerti. Semenjak itu dia berkata, terima kasih ya sayang sudah memasakkan buat saya. Minum kopi itu kalau nggak hati-hati disemprot saudara-saudara. Karena istrinya pernah dengar kopi yang enak itu jangan dikasih gula tapi dikasih garam. Dan dikasih garam. Nah waktu diminum itu suami udah ingat perkataan saya. Dia bilang, enak Pak, ajaib. Dia nggak bilang enak, ajaib katanya begitu. Maksudnya, tadinya saya sudah ngantuk, gara-gara kopi kamu, saya seger lagi katanya begitu. Ya, amin saudara, ayo berlatih komunikasi yang baik ini, maka rumah tangga sudah akan indah. Aslinya ruangan ini dingin atau panas Mas Anto? Kalau nggak ada jemaat, aslinya sehari-hari, dingin atau panas? Ruangan ini aslinya dingin atau panas kalau nggak ada orang? Dingin, Pak. Panas. Tapi sekarang ada banyak orang bisa dingin gini kenapa? Karena ada air condition. Apa itu air condition? Usia ruangan yang begini panas bisa jadi adem. Rumah tangga saudara mau adem, mau panas, itu tergantung daripada si penghuninya. Kalau Anda terbiasa berteriak, jangan heran semua anak menjadi Tarsan. Kalau anak tidak mau berteriak, nggak usah teriak-teriak. Ngomong yang pelan. Nanti anak-anak nggak belajar jadi Tarsan. Setuju? Ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Saya minta Mas Anto menaikkan sebuah pujian dengan teman-teman. Yuk kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa menutup mengakhiri ibadah. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ibu Bapa, mari kita buka tangan-tangan kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita terbiasa untuk ngobrol, berbicara dengan pasangan kita, kita akan lebih memahami, mengenal pasangan kita. Dengan kita berbicara, kita bisa menyatakan perhatian cinta kita kepada orang yang kita nikahin, kepada keluarga kita. Jadi jangan pernah dalam hidup tidak ngobrol. Dan dalam ngobrol,
Jangan suka menghakimi, jangan suka mengancam. Belajarlah tiap hari 15 menit untuk ngobrol yang ringan, untuk menemukan hal-hal yang baik pada pasangan, katakan kata-kata yang membangun. Lihat, hubungan Anda akan semakin indah. Praktekkan ini dalam hidup Anda sehari-hari. Di dalam pertemanan, belajar bangun teman-teman Anda. Percayalah, waktu Anda menemani seorang teman Anda naik ke atas puncak, Anda juga sampai di tempat yang sama, di puncak. Pada waktu Anda terbiasa menekan orang lain, tatkala orang itu di bawah, posisi Anda akan ikut di bawah. Bangunlah orang lain. Itulah tujuan di mana kita mengasihi, tujuan di mana kita berkomunikasi. Kita saling menolong, saling membangun satu dengan yang lainnya. Bapak terima kasih buat firman-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan memberkati semua ibadah kami dan persembahan yang telah kami kembalikan, kami berikan. Tuhan berkati kami berlipat kali ganda. Biarlah setiap ekonomi kami mengalami terobosan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga, menantunya, semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk para pimpinan, semua pekerja di tempat ini. Dan semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian sehingga ibadah ini bisa terlaksana dengan luar biasa. Tuhan berkati mereka semua dengan luar biasa. Berkati lingkungan kami, berkati lurah, camat, berkati Bupati Kabupaten Bekasi juga Tuhan Yesus. Berkati semua pimpinan daerah kami di Jawa Barat. Tuhan berkati negeri kami Indonesia, berkati presiden kami. Dan akhirnya kami sebentar mau pulang. Mari kita buka tangan-tangan kita di hadapan Tuhan sekali lagi. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Anugerah daripada anak Allah yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Diberkatilah hidupmu masing-masing. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu. Semua pekerjaan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Sekarang duduk kembali Bapak Ibu Saudara, saya akan bersaat teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah pada pagi hari ini yang luar biasa. Saya akan duduk kembali saat teduh sejenak dan ibadah yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara yang live streaming sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.